Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zatika Winandar ST. Saya adalah guru di SMA Bina Negara 1 Balai Endah Kabupaten Bandung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMA Bina Negara 1 Balai Endah. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala kejelekan, dari segala penyakit, ya, terutama penyakit COVID-19, dan juga selalu dilancarkan semua urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang memahami gaya dan tema desain interior. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan gaya dan tema desain interior? Belum ya? Tidak apa-apa. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, persiapan itu adalah kunci untuk menggapai kesuksesan. Quote dari Alexander Graham Bell. Jadi sebelum kita memasuki materi dan belajar, ya, Bapak minta untuk salah satu anak memimpin doa supaya kita lebih siap secara fisik dan psikis. Silakan yang laki-laki, mungkin Rifki lah. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk untuk pretest, ya, pretest pelajaran ini yang akan kita pelajari sekarang ini, kira-kira nih pelajaran yang lalu ada yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Desain interior. Ya, betul. Kita kemarin belajar tentang prinsip dasar interior, ya. Nah, sekarang itu gaya dan tema interior. Sebenarnya hampir sama, ya, mirip. Cuman ada bedanya. Kalau prinsip itu bendanya yang di dalam interior, ya. Kalau ini gayanya. Jadi benda-benda tersebut berkumpul, bersatu, itu membentuk suatu gaya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, langsung saja. Sebelum kita pretest, ya, menggunakan quizzes tentunya di komputer. Sebelum itu Bapak akan membacakan tentang pedoman kesehatan keselamatan kerja, ya, supaya tidak ada yang cedera, supaya tidak ada yang celaka, seperti itu. Oke, yang pertama, ya, prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat menjadi K3. Yang pertama, kalian sudah masuk ke ruang lab, ya. Sebelum menghidupkan komputer, yang pertama pastikan posisi duduk senyaman mungkin. Di antaranya adalah badan tegak lurus dengan kursi, pandangan mata ke depan layar, dan tangan di posisi keyboard. Kemudian yang kedua, pastikan tidak membawa benda cair atau air minum atau makanan yang mengandung air ke dalam lab komputer ini agar tidak terjadi konsleting listrik. Prosedur yang kedua saat menyalakan komputer. Yang pertama, hidupkan stabilizer. Kebetulan sudah hidup, ya, jalur lampunya. Kemudian yang kedua, tekan tombol power pada CPU. Tunggu sampai komputer selesai booting. Silakan. Yang segi 4, ya. Yang segi 4 atau bulat gede di CPU-nya, ya. Kemudian yang ketiga, bila komputer meminta username atau password, masukkan sesuai dengan username dan password yang diminta. Kebetulan di sini nggak diminta, ya. Bila tidak, tinggal klik sign in aja. Kemudian yang keempat, bila desktop sudah tampil dan mouse sudah muncul sebagai panah, berarti kita sudah siap untuk mulai bekerja dengan komputer. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini, ya, memahami gaya dan tema desain interior itu adalah yang pertama, ya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, maka diharapkan peserta didik mampu satu, menjelaskan gaya rustik interior secara tepat. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan prinsip klasik interior secara tepat. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan prinsip minimalis interior secara tepat. Yang keempat, mampu menjelaskan prinsip futuristik interior secara tepat. Yang kelima, mampu menjelaskan prinsip eklektik interior secara tepat. Dan yang keenam, terakhir, mampu mempresentasikan gaya dan tema interior tanpa ragu. Nah, ya,
supaya kita lebih semangat belajar hari ini, ya ada sedikit motivasi ya untuk memotivasi kita sendiri. Ada yang pertama itu, mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu miliki dan lakukan apa yang kamu bisa. Nah, ya. Kalau pakai baju gitu, jangan sedikit-sedikit, waduh ini harus ada motor dulu, waduh ini harus ada komputer dulu. Maju aja dulu, ya. Nanti insya Allah di perjalanan mau menuju sukses itu insya Allah bakal ketemu jalan-jalannya, ya, dengan apa adanya. Kemudian yang kedua, ya, seluruh tujuan pendidikan adalah mengubah sebuah cermin ya, itu menjadi jendela. Nah ini, sebelum kita bisa melihat jendela ya dengan pandangan yang lebih luas, gitu, banyak hal yang bisa dilihat ya keluar jendela. Itu kita harus bercermin dulu, ya. Artinya itu memperbaiki diri kita sendiri dahulu. Barulah kita bisa melihat cermin dunia, yaitu dengan pendidikan. Ya. Jadi kalian sekolah di sini nih bukan untuk sekedar datang, belajar, pulang, enggak ya. Tapi di balik itu kalian berinteraksi secara sosial, ya, secara bersama-sama, ya, keagamaan dan lain-lain, banyak ya. Lain dari pengetahuan yang akan didapat. Nah, begitu juga dengan desain interior. Mungkin pada saat ini belum terasa manfaatnya, tapi nanti ketika kalian sudah keluar dari sekolah menengah, ya, nanti kalian bakal merasa, oh ini ada lowongan misalnya desain interior. Oh saya udah pernah dulu belajar dengan Pak Imam. Ketika masuk ya udah, ya. Itu salah satu gunanya seperti itu. Tapi tetap yang terpenting itu adalah sikap kita ya, kejujuran terutama. Oke anak-anak, silahkan buka komputernya, buka web browsernya, bisa Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ya. Kemudian masuk ke quizizz.com atau joinmyquiz.com. Silakan masuk ke joinmyquiz.com, nanti dimasukkan PIN-nya. Ya, gimana bisa buka Google Chrome-nya? Itu diklik di situ aja. Boleh di situ di Google Search juga boleh. Silahkan Quizizz ya, atau joinmyquiz.com langsung di address barnya bisa. Kalau pengen enak langsung diketik di address barnya ya, itu alamatnya joinmyquiz.com. Nanti tinggal dimasukkan kodenya 1122 terus 3. Nah, itu dekat ini. Ya silakan ya. Bagi yang belum ditunggu, ini sudah ada 7 orang, tinggal 1 orang lagi nih. Sudah ada Tita, Elika, Nova, Yati, Nazwa. Nah ini udah lengkap. Bentar. 8 ya, masih kurang 2 lagi. 3. Ya sekarang udah cukup lengkap ya. Coba ada yang ngerasa belum masuk nggak? Udah masuk semua? Oke. Ini Bapak langsung ya. Ini ada waktunya nih. Oke, jadi pretest ini adalah sebagai persepsi kita ya. Bapak pengen tahu sejauh mana sebelum kita belajar, sejauh mana kalian mengetahui tentang gaya dan tema desain interior. Jadi Quizizz ini adalah perangkat untuk Bapak mengukur sejauh mana kalian mengetahui tentang gaya dan tema interior sebelum kita belajar materinya hari ini, oke? Oke, langsung Bapak klik start. Langsung dijawab. Ini jangan sampai nanti pas post testnya malah jelek. Salah. Oh, salah saya. Iya bener. Wah. Saya merasa bebas sekali. Ya. Yang memimpin pertama Yanti. Pak. Ini apa? Apa? Bebas kayak mana? Bebas. Allah. Bebas. Oh, itu dapat bonus. Salah kan? Mungkin tadi mah bisa. Bisa. Ini mah mirip yang kemarin. Iya. Juaranya nih. Ya,
untuk juara pertama. Nia. Dari 7 pertanyaan, Nia berhasil menjawab 4 ya. Nanti kita lihat di post test ya. Tapi post test lebih dari 7 sih ya. Lebih dari 7 pertanyaan, nanti kita lihat apakah Nia bisa mempertahankannya apa tidak. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya. Yang namanya Bapak sebut nyaut ya atau mengacungkan tangan. Elika. Hadir, Pak. Hadir. Erina. Hadir, Pak. Hadir. Najwa. Hadir. Nia. Hadir. Nova. Hadir. Reni. Hadir. Rifki. Hadir. Hadir. Santia. Hadir. 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 Sandy. Hadir, Pak. Tita. Hadir. Yanti. Hadir. Hadir. Yang tidak hadir ini hari ini cuma Tina ya, satu orang. Ya. Yang tidak dulu ya, tag dulu. Oke, jadi yang tidak hadir ini cuma satu orang ya, Tina Rosita. Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Izin, sakit, atau gimana? Ada masuk, jarang masuk, Pak. Oh, kerja mungkin ya. Ya, tidak apa-apa. Nah, barusan kita sudah pretest ya melalui quizzes ya. Dan Bapak lihat nilainya bagus-bagus nih. Mudah-mudahan nanti setelah kita belajar, melakukan pembelajaran hari ini, melakukan tugas, nanti ya mudah-mudahan nilainya tambah bagus ya. Harapannya seperti itu, bukan malah sebaliknya. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya ya, Bapak ingatkan sekali lagi, kita belajar hari ini tidak menekankan pada hafalan ya, tetapi kita belajar hari ini menekankan kepada penghayatan dalam pembelajaran kita ya, dengan tujuan agar mudah-mudahan kita atau kalian ingat sepanjang masa ya tentang pembelajaran hari ini. Nah ini ya, jadi langsung saja kita masuk ke dalam materi inti. Ini adalah penayangan ya, sedikit penayangan dari Bapak. Nanti kalau misalnya kalian pengen yang lebih lengkap dari ini, silahkan cari sendiri ya. Dan tugasnya nanti ada. Kita lihat dulu tayangan yang Bapak sediakan. Oke, jadi gaya desain interior ini sebetulnya ini banyak sekali ya. Gaya itu tercipta karena perpaduan dari elemen-elemen interior di dalamnya. Dan elemen interior ini sebetulnya bisa dipengaruhi oleh letak geografis dari rumah itu berada ya. Letak geografis, sosial, budaya, agama dan lain-lain. Adapun yang akan Bapak paparkan ini adalah mewakili dari gaya-gaya desain interior yang sudah banyak diketahui oleh orang ya. Oke, yang pertama itu adalah gaya rustik ya. Nah, gaya rustik ini ditandai dengan perabotannya itu apa adanya. Jadi di dalamnya itu bisa kalian lihat ya, si kursinya dibuat sendiri, kemudian meja dibuat sendiri, bahkan ke jendela ya, ke tempelan-tempelan dinding ornamen itu dibuat sendiri ya. Jadi ini misalnya cocok untuk orang yang survival di hutan gitu ya, terus menerapkan konsep ini. Nah ini cocok sekali ya, yang eco friendly lah ya, yang sedikit mengeluarkan biaya karena bahan-bahannya itu terbuat dari alam langsung dan dibuat oleh si pemilik rumahnya. Itu kata kuncinya ya. Nah kemudian ada desain interior gaya klasik nih. Nah kalau kita lihat dari gambar, gaya klasik itu banyak sekali ornamen-ornamennya. Ini dia terinspirasi dari gaya Romawi dan Yunani kuno ya, yang banyak ornamen, banyak patung-patung ya. Kemudian banyak apa tuh bentuk-bentuk yang aneh lah. Seperti itu ya. Tuh. Kalau kita lihat ya, mulai dari apa tuh? Langit-langitnya, kemudian dindingnya, itu banyak ukiran-ukiran yang aneh ya. Cuman kekurangannya ya, gaya interior ini jarang dipakai karena kekurangannya itu boros bahan.
Kalaupun misalnya mau pakai biasanya orang-orang kaya ya. Keramik. Ya, ya keramiknya gitu ya, marmer biasanya dan lain-lain seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, gaya minimalis. Nah, ini gaya minimalis ini yang sering kita jumpai nih. Biasanya di perumahan-perumahan yang zaman sekarang. Kalau misalnya daerah sini itu ada perumahan Matahari Regensi ya. Kemudian apalagi Bumi Siliwangi. Terus ada Menara Laswi ya, Grand Laswi kalau di Balena ya. Nah, ini menerapkan gaya-gaya minimalis seperti ini. Kenapa kok minimalis? Ya karena hemat bahan ya. Hemat bahan, kemudian elegan ya. Kita pas ketika masuk ke dalam ruangan yang gaya minimalis itu rasanya itu bersih, elegan ya, hangat, dingin. Wah, mantap pokoknya ya. Tapi kan berbagai orang kan beda selera ya. Bisa jadi orang itu senangnya mungkin gaya klasik ya. Bisa jadi orang itu senangnya gaya yang rustik tadi ya. Bisa jadi dia senangnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat itu ada gaya futuristik. Nah, gaya futuristik ini sebetulnya tidak baku ya. Karena ini adalah hasil dari pemikiran orang zaman sekarang menafsirkan masa depan tuh kayak gimana ya. Itu diterapkan melalui desain interior. Nah, biasanya ya bentuknya itu aneh-aneh. Ini bisa ada yang tahu nggak ini desain ruangan apa nih? Kelihatannya. Nah, kamar mandi coba ya. Kamar mandi sebagus ini, sedetail ini. Kalau untuk kita ya mungkin buat apa dibuat kayak gitu ya? Mending kamar daripada kamar mandi. Ya. Ya satu lagi ini sama kelemahannya itu dengan yang klasik yaitu biayanya mahal ya. Karena membuat yang lengkung-lengkung seperti ini tuh pakai besi ya, dilengkungkan, kemudian dicat sedemikian rupa. Nah, itu memakan biaya yang sangat mahal ya. Besi aja berapa sekilonya kan? Kalau dijual, kalau misalnya dijual yang rongsok, apalagi kalau beli yang masih baru ya. Nah, yang terakhir itu ada gaya elektrik ya. Jadi gaya elektrik ini adalah campuran dari semua warna, semua benda ya dicampur-campur. Kalau di sini terlihatnya itu dari berbagai macam bentuk dan warna ya, dicampur-campur sehingga menjadi mix seperti itu ya. Nah, ini namanya gaya elektrik. Oke, nah, barusan kita sudah melihat tayangan dari Bapak ya, slide. Kemudian sekarang ada tugas nih, ya, tugas kelompok. Tetapi pengerjaannya individu ya. Tugas kelompok yang individu. Itu yang pertama ya, tugasnya itu kalian carilah di internet gambar yang mewakili masing-masing gaya dan tema desain interior ya. Jadi dari yang kelima itu tolong cari ya. Tapi yang kelima itu nanti bentuklah kelompok dan diskusikanlah dengan teman sekelompokmu tentang gambar yang didapat dan tuangkan hasil diskusinya ke dalam presentasi atau PPT ya. Nanti jadi dibagi dua kelompok, kemudian nanti satu kelompok itu maju ke depan ya, presentasi. Seperti kemarin prinsip desain interior. Jadi misalnya Erika dapat yang gaya rustik ya. Cari gambarnya Erika. Terus kemudian dijelaskan kenapa kok gambar ini memakai gaya rustik. Gitu. Nah, kemarin kan Erika menjelaskan tentang perbandingan ya yang pakai rak. Nah, itu bagus penjelasannya. Ya karena rak satu dengan yang lainnya ukurannya sama gitu ya. Jadi lebih teknis ya menjelaskannya itu, bukan hanya sekedar baca dari slide yang Bapak bagikan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, presentasikan hasil karyamu, hasil diskusimu tanpa ragu ke depan. Jadi kita akan membuat dua kelompok ya. Yang pertama itu ketua kelompoknya Erika, dan yang kedua itu ketua kelompoknya Nia. Erika kelompok 1, dan kelompok 2 Nia. Erika siapa aja tadi? Tolong sebutkan. Yanti, Yanti, Natia, Erina, Erina, Sandy, Rifki.
Sandy, Rifki. Kelompoknya? Ya, Najwa, Reni, Nova sama Tita. Oke, di sini ada 11 orang ya. Karena yang Bapak minta itu adalah 5 gaya interior. Mungkin yang kelompok 1 itu bakal sama itu Rifki dengan Elika mungkin. Jadi langsung saja yang pertama itu Elika itu dapat yang rustik. Tolong cari ya. Kemudian Yanti itu dapat yang klasik. Santia itu dapat yang minimalis. Kemudian Erina dapat yang futuristik. Kemudian Sandy dapat yang elektrik. Nah, Rifki mengulang lagi dapat yang rustik. Untuk kelompok 2 Nia dapat yang rustik. Kemudian Najwa dapat yang klasik. Eni dapat yang minimalis. Kemudian Nova dapat yang futuristik. Kita dapat elektrik. Oke, untuk menunjang tugas kalian ya, silahkan cari lagi di internet menggunakan HP atau menggunakan Mozilla atau browser apapun di komputer ya. Silahkan cari gaya atau tema desain interior biar lebih jelas lagi ya penjelasan yang dari Papa. Apabila tadi kurang jelas, silahkan lihat lagi ya. Silahkan gali sendiri. Kalau bisa misalnya kalau punya buku silahkan cari di buku ya. Bebas, silahkan. Oke, jadi biar lebih jelas lagi ya, sekali lagi Papa jelaskan. Kalian dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompoknya. Dan masing-masing kelompok itu, individunya itu mencari masing-masing satu contoh gambar yang udah ada tulisannya di sini ya. Elika mencari yang rustik, Yanti yang klasik, Santia minimalis, Erina futuristik, Sandy elektrik, Rifki rustik. Tolong ini diingat baik-baik ya di depan sehingga nanti tidak salah untuk mencari. Setelah dapat, nanti kalian kopikan atau download gambar tersebut ya. Simpan di Word dulu. Nanti dikumpulkan menjadi satu, menjadi PPT untuk dipresentasikan. Ya. Nanti presentasinya itu bareng-bareng semua boleh, ataupun perwakilan sendiri ketua kelompoknya boleh ya. Cuman pas ditanya nanti tugas individunya, kenapa kok gambar itu mewakili misalnya gaya rustik? Kalian harus bisa menunjukkannya dengan benda-benda yang ada di gambar tersebut. Ya. Jadi harus benar-benar lah. Jadi tidak asal dapat misalnya. Nanti oleh pepatahnya, kenapa kok ini rustik, kenapa ini elektrik, kenapa ini klasik, kalian harus bisa menjawabnya. Oke? Oke, tadi Bapak udah lihat sebagian ya, kalian udah mencari. Boleh kalian tulis ya di dalam buku kalian, itu pengertiannya apa dulu boleh. Cuman tolong nanti terjemahkan dengan bahasa kalian sendiri ya. Jadi jangan sampai textbook. Kalian harus benar-benar paham apa maksudnya, apa intinya itu. Oke? Apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Bapak. Ini jadi caranya seperti ini, kalau menurut satu PDF bisa di layarnya aja dulu. Oke, gimana? Udah selesai apa belum? Udah? Kelompok 1 Elika udah selesai? Udah? Ya, kelompok 2 nya yang buat PPT ini siapa? Oh, Reni, ya. Udah selesai? Ren? Reni mana? Ren? Udah selesai?
Oh, masih orang lagi. PPT apa Word? Oke Word? Iya nggak apa-apa lah. Siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1 atau kelompok 2? Gak ada. Sweet dulu lah. Pemimpinnya ayo depan. Nia sama Elika aja perempuan. Ya, saya dulu di sini. 3 kali ya, pasukan semuanya. 1, 2, 3. Elika, 1, 2, 3. Aduh, 2. Tipis nih. Kelompok yang menang yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep desain interior yang beranggotakan saya menjelaskan tentang gaya elektrik, Elika dan Rifki menjelaskan tentang gaya rustik, Erina menjelaskan tentang gaya futuristik, Yanti gaya klasik, dan Santiara sebagai penjelasan gaya minimalis. Oke, lanjut. Itu belum dibaca dulu. Jadi ini di jalan ini, di scroll aja di tengahnya. Yang lain memperhatikan ya. Nanti kira-kira benar nggak hasil karya teman kalian? Apa konsep desain interior itu? Konsep desain interior adalah dasar pemikiran desainer adalah memecahkan permasalahan atau problem desain. Pengertian konsep menurut Purdarminta berasal dari bahasa Latin yaitu konseptus yang berarti tanggapan. Secara subjektif, pencaharian konsep adalah kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Dan secara objektif, pencaharian konsep adalah sesuatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek. Jadi konsep adalah hasil dari tangkapan manusia. Di dalam konsep terdapat tanda-tanda umum dari suatu benda atau hal. Konsep desain interior terbagi menjadi beberapa gaya, antara lain gaya klasik, minimalis, rustik, futuristik, dan elektrik. Ya, silahkan untuk yang menjelaskan gaya klasik duluan. Gaya klasik. Gaya desain interior klasik adalah gaya yang mengedepankan tampilan yang mewah dan elegan. Gaya klasik juga disebut-sebut sebagai gaya desain yang katanya gaya terlekang oleh zaman. Gaya klasik memiliki nilai estetika dan keindahan serta daya mewah. Nuansa yang memancarkan elegan pada gambar ini karena Ibu paling mewah dan ukuran detail serta bentuk furnitur yang cenderung kuno seperti pada zaman Angkat kerajaan. dulu telepon, Pak. Ya. Saya mana? Oh, belum? Oh, maaf ya, Nyok. Yang membuat konsep klasik ini elegan dan mahal karena bahan yang digunakan untuk furnitur banyak yang terbuat dari kayu sawit seperti lemari, sofa, kursi, dan lain-lain. Oke, Yanti, kenapa gambar ini disebut dengan gaya klasik? Karena nuansanya itu mewah, Ya. terus elegan, terus mengarah kayak untuk zaman itu dan mewah. Terlihat dari apanya? Dari ornamen-ornamen, Ornamennya, contohnya bisa ditunjukkan nggak salah satu? kayak kursinya, sofa, terus meja, Meja. terus itu Terus apa lagi? Lampu. lampu, Lampu. Terus? pirannya, Nah, ini ya. iya. Nah, ini biasanya gaya-gaya Romawi atau Yunani. Itu ininya nih. Iya. Apa? Ini ukiran. Teman-teman ada yang mau menanggapi nggak? Mau menyanggah atau mau menambahi ada? Atau ada yang nggak setuju? Silakan. Gak ada? Oke. Ya benar ya. Tepuk tangan untuk yang ini. Nah, oke ya. Barusan dua kelompok sudah maju ya, sudah mengerjakan tugasnya. Sehabis ini kita akan membuat rangkuman dulu ya. Kemudian nanti ada post test. Setelah post test nanti ada penugasan pribadi di rumah ya. Nanti tugasnya itu dimasukkan ke dalam Google Classroom ya. Atau lewat WA boleh ya. Oke, dari tadi yang tampil ya, luar biasa sekali. Kira-kira materi hari ini gaya dan tema desain interior berguna nggak untuk kita individu masing-masing? Ya, berguna ya. Karena dengan kita mengetahui gaya dan tema desain interior ya, kita bisa menilai
ya. Bisa menilai apakah ruangan ini gayanya klasik tadi ya, atau minimalis atau apalah ya. Ini gunanya nanti ketika misalnya kita mau mendesain rumah, ya minimal rumah kita sendiri lah ya. Syukur-syukur bisa membuatkan desain rumah orang. Ya, loh subhanallah ya, itu sekali desain aja berapa ya. Apalagi kalau seandainya kalian berkiprah di luar negeri, itu bayarannya dolar ya. Di luar negeri itu banyak orang-orangnya itu sangat peduli dengan seni ya. Kalau di Indonesia itu jarang. Tapi mudah-mudahan kedepannya juga di Indonesia juga bisa lebih mengerti seni ya. Oke, itu ya kesimpulannya. Ini berarti materinya bagus ya. Kalian tadi bisa mendapatkan berbagai macam materi, mulai dari rustik sampai eklektik tadi ya. Kemudian selanjutnya, nah Bapak mau ngetes nih ya hasil yang tadi. Oke, silahkan buka web browsernya. Kita akan melakukan post test dengan pertanyaan yang sama ketika tadi pretest ya. Nih, masuk ke joinmyquiz.com, masukkan kodenya 146682. Gambarnya dari gambar laptop. Oke, ini yang sudah gabung sudah 7 orang. Bapak, kodenya tak 4 orang lagi. Satu. Ini 146682. Sudah, habis. Oke, ini sudah semua ya. Kita langsung saja. Silakan. Kita lihat ya hasil belajar hari ini. Ya, Yanti, Arena, balap-balapan, masuk Pak. Pak, kenapa Pak beda Pak? Kenapa Pak beda? Jangan beda. Nanti pokoknya yang aslinya itu ya kita akan kuis yang materi yang hari ini. Ya. Ya. Yang 5 tadi. Ya. Ayo selesaikan yang lainnya. Kami juga nih, kami. Hirup teh kudu maju. Wah, juara 1, Yanti. Ke Eli. Oke, barusan kita sudah post test ya, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali ya. Berarti pembelajaran hari ini Bapak nilai sukses semuanya ya. Tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya tapi ya, selanjutnya supaya lebih teringat lagi ya, terngiang-ngiang lagi, ada tugas nih ya, tugas individu. Nanti di rumah tenggat waktunya itu sampai 4 Desember besok ya. Sampai pukul 23.59 jam 12 kurang 1 detik. Menit. Ya, menit ya. Detik bentar. Ya, tugasnya adalah fotolah salah satu ruang di dalam rumah kalian. Alah, kebakar rumah. Tunjukkan dan jelaskan memakai gaya atau tema apakah ruangan tersebut. Ya. Kalau misalnya ya, misalnya di rumahnya bingung, ini gaya apa? Kecuali gaya berantakan misalnya. Foto aja lah rumah orang lain ya. Oh boleh. Rumah bibi boleh. Boleh. Rumah bibi. Asal jangan ngambil dari internet. Kalau dari internet nanti Bapak cek tahu. Jadi intinya yang 5 tadi, tolong salah satu aja. Mau yang mana ya? Atau biar lebih enak, tapi susah ya kalau bisa nyari ya. Sedapatnya aja lah gayanya apa. Ya, jangan sesuai dengan kelompok yang tadi ya. Iya. Soalnya yang tadi susah nyarinya. Apalagi nyari klasik di mana coba? Ayo Si Pak. Abi nyari Pak. Rumah siapa ya gaya klasik? Wah, kaya sekali ya. Oleng. Sebelum kita pulang ya, Bapak akan menyampaikan dulu target pembelajaran berikutnya ya. Setelah pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang material finishing interior ya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang material finishing interior ya. Oke, sebelum kita pulang ya, kita akan menerapkan dulu prosedur ketiga nih. Tadi kan menghidupkan komputer, oke. Kita akan menerapkan prosedur yang selanjutnya yaitu mematikan komputer. Oke ya. Sebelum kita pulang, kita akan melakukan prosedur mematikan komputer. Yang pertama, akhiri semua program yang dijalankan. Silakan di-close dulu ya. Di sudut kanan atas ada yang tanda X, itu diklik semua ya. Kemudian gerakan pointer mouse ke atas tombol start.
Kemudian klik power. Ada gambar power ya. Yang bulat di atasnya ada garis sedikit. Kemudian kalau di situ muncul lagi pilihan, pilih yang shutdown. Ya. Diklik shutdown. Kalau sudah, nanti layar bakal hitam ya. Dan ada tulisan shutdown. Kalau sudah seperti itu, berarti komputer sudah akan mau mati. Tunggu dulu sampai benar-benar mati. Kemudian nanti tolong dimatikan dulu powernya ya. Kalau ini sudah selesai mati semua. Sudah? Itu yang di deretan yang nomor 2 ya, udah selesai semua nih? Udah. Udah? Ya, udah. Silakan ya, bisa dimatikan dari sini. Kita hubungan kita nyari Pak. Iya. Ayo dulu kita. Ya, itunya tolong cetak. Yang mana nih? Itu tuh yang merah. Oh belum? Dah, dah. Ya, dicabut aja. Langsung aja dicabut aja nih di sini. Ya, alhamdulillah prosedur K3 udah selesai kita laksanakan. Kemudian untuk menutup acara hari ini, pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu anak untuk berdoa dulu. Silakan, tadi mungkin Rifki, sekarang dari perempuan lah. Elika, silakan menutup dengan doa. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk anak-anak semua. Ya, sekarang pulangnya hati-hati ya, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ya. Mungkin dari sekian dari Bapak ya. Hati-hati di jalan. Insya Allah jumpa lagi lain kali. Yuk, assalamualaikum. Bapak.